Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama menelaah, memahami, menganalisa sejarah perjalanan Rasulullah Muhammad SAW yang kita kenal dengan As-Sirah An-Nabawiyah. Makna sirah, perjalanan hidup yang mengandung pesan-pesan penting, sehingga bukan sekedar sebuah berita, apalagi kosong dari makna-makna kehidupan. Apalagi yang kita bahas ini ya uswatun hasanah, untuk cari langit itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ya, telah ada bagi kalian umat Islam akhir zaman fi Rasulillah. Di situ tidak mengatakan Rasulullah utusan Allah, tapi fi Rasulillah, di dalam diri Nabi. Uswatun hasanah. Uswat di sini teladan tak ternilai kemuliaannya. Hasanah yang terbaik itu dari Allah. Sehingga kita umat Islam akhir zaman ini dipilih jadi umat Rasulullah. Jadi rankingnya itu sahabat, tabi'in, baru tabi'ut tabi'in. Jadi 3 abad awal ini itu disebut salafus sholih, pendahulu yang terbaik. Sehingga umat Nabi Isa, karena setelah Nabi Isa dengan Rasulullah tidak ada jeda Nabi kan, punya keinginan kuat, Rabbana amanna bima anzalta, ya Allah saya sudah yakin Injil yang kau turunkan kepada kami. Di antara berita Injil itu yang Rasulullah Isa membasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di antara kehadiran saya Nabi Isa itu memberitakan seorang utusan ya, mimba di setelah saya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Malah disebut ismuhu Ahmad, namanya itu amat terpuji, sangat mulia namanya. Makanya dikasih Muhammad, orang yang terpuji sepanjang zaman, bukan saja dunia sampai akhirat. Keinginan apa umatnya Nabi Isa? Wattaba'na Rasul, ya Allah saya jadikan umat Rasul ini yang diberitakan Nabi saya Isa. Bukan sekedar itu, ya Allah kalau kau beri usia panjang, waktu nama asyaitin, tetapkan kami ini ketemu Rasulullah Muhammad ini. Ini ya. Jadi umat penutup para nabi Rasul, dan kita ini penutup umat. Yang umat itu ditegaskan dalam hadis, antum tutimuna sab'ina, kamu ini penyempurna 70 umat. Jadi kita ini ya wa antum khairuha,
kamulah yang terbaik. Nah, Yahudi itu pecah dari 70, dari satunya itu Yahudi. Nasoro kan dua ya, pecah dari 70, yang dua itu Nasoro, Yahudi Nasoro. Nah, pada zaman Rasulullah akhir ini, kita zaman kita ini ada yang muncul tiga ini. Apa ini? Pluralisme. Itu gagasan akhir Yahudi moderasi agama supaya apa? Dia memiliki titik temu yang menghilangkan konflik antar agama. Jadi supaya tak berkonflik, masing-masing agama jangan punya klaim kebenaran mutlak gitu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Sirah Nabawi insyaallah pada pagi hari ini kita akan mentelaah tentang ya, fase dakwah ya, tidak saja nyata, kan dulu ada marhalah itu jenjang. Kalau di Mekah itu dakwah rahasia ya. Lama karena itu konsep hidup ya harus ditegaskan ya, asalnya dakwah person sembunyi-sembunyi. Jadi kalau membahas Islam itu singidan. Tapi lama-lama karena konsep hidup ini kan mengajak manusia kepada keselamatan, bukan sekedar konsep yang dirahasiakan tapi harus dijelaskan. Itu namanya fase ya, terang-terangan. Ini tekanannya luar biasa. Pendahuluan akhirnya sampai terjadi hijrah ke Madinah. Jauh sebelum ke Madinah, jauh ke Afrika, ke Ethiopia ya. Coba perjalanan waktu itu hanya paling kendaraannya paling cepat itu kan kuda ya. Berapa bulan gitu ya. Jadi dari Mekah ke Afrika. Hadirin rahimakumullah, ini cikal bakal umat yang memperkenalkan konsep kehidupan yang mulia kepada kita. Makanya dipuji dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Orang-orang yang awal yang beriman kepada Allah, Rasulullah masih sedikit pengikutnya, kelompok minoritas yang tertindas dari kalangan muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Allah itu memberikan cinta penuh, ridho itu cinta penuh. Itu Allah ya. Asli. Jadi kita itu punya ya teladan ya, orang yang dikasih cinta sepenuh hati pada manusia. Jadi itu Allah. Nah itu ya. Nah, makanya Al-Quran ini banyak mengungkapkan ya, sisi-sisi keteladanan yang ditinggalkan Nabi. Walaupun Al-Quran ini hanya konsepsinya saja, tapi konsepsinya ini harus dijelaskan dan bisa dijalani, undang-undangnya bisa dijalankan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kita mengenal husnul khotimah ya, akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik itu apa? Yaitu tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal mati kecuali muslim. Muslim itu patuh kepada standar pilihan. Ya, aslama muslim itu patuh, mematuhi standar yang Allah turunkan tadi, yang sudah punya bukti umat, konsepnya masih sudah dijelaskan ya. Dan bisa hari ini bisa diteliti, bisa dipahami, difahamkan jadi, ya, dan dibuktikan dalam kehidupan realitas. Nah, sehingga rahimakumullah, maka karena Al-Quran ini mengajarkan keistimewaan, maka ada mati husnul khotimah, tapi ada mati istimewa. Nah, istimewa ini tobahannya Rasulullah sahabat. Dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina amanu, orang-orang yang sudah meyakini konsep yang dibawa Nabi, Rasul dan Rasulullah sekalian ke Al-Quran ini. Ya.
wahajaru sampai klimaknya. Kalau tidak bisa, ini ya, sampai ditindas masalah agama, wahajaru, pindah. Pindah dalam arti apa? Secara konsepsi pemikirannya harus pindah itu. Tinggalkan konsep-konsep pemahaman yang bukan dari Al-Quran, bukan yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW. Itu hijrah secara apa? Pemikiran. Hijrah secara pemahaman. Pada klimaknya mungkin terjadi secara fisik ya. Apalagi skala konflik yang terjadi hari ini. Beberapa orang Muslim sekarang di Sudan, konflik Sudan ya. Muslim Sudan itu menjadi bahan apa? Tindakan kejam orang-orang yang memperebutkan energi alam yang ada di Sudan. Karena Sudan itu ya, dalam informasinya di antara pemasok emas dunia terbesar di Sudan Selatan. Dan itu kekayaan alam itu banyak di negara Muslim. Nah, apalagi Indonesia ini. Jadi innalladzina amanu, percaya kepada konsep Islam ini ya. Wahajaru pada klimaknya harus dipertahankan walaupun dengan apa? Hijrah. Hijrah tidak saja pemikiran, tapi kalau memungkinkan memang ada tindakan hijrah secara fisik. Jadi ya, coba skala perang hari ini kan meluas terus ya. Sebab anggaran negara-negara besar itu paling banyak itu tersedot kepada anggaran pertahanan negara. Itu menunjukkan skala dunia ini semacam ini. Konflik yang meluas. Kemudian apa? Wajahadu. Nah, makna jahada di sini jangan dipahami perang saja. Wajah dari kata juhdun itu kemampuan maksimal. Ya, sehingga wajahadu mengeluarkan kemampuan maksimal untuk apa? Mempertahankan keyakinan. Apalagi kondisi alam dunia Islam itu kaya. Yang dipercaya mengelola itu siapa? Sebetulnya Muslim, karena yang punya konsep pelestarian, pemeliharaan, perawatan alam itu hanya Islam. Yang lain tidak punya kan? Rusaknya biota laut dengan percobaan nuklir di laut rusak. Siapa yang melakukan? Ya negara-negara imperialis itu. Kerusakan hutan, kerusakan lingkungan. Ini kan ironi ya. Ada gerakan pelestarian alam yang dibiayai PBB, tapi PBB tidak berkutik saat ada pengerusakan kemanusiaan yang terjadi di belahan bumi. Dewan Keamanan menjaga. Kemudian apa? Ulaika a'dhamu darajatan. Itu bukan sekedar mati husnul khotimah, mati istimewa. Ulaika a'dhamu darajatan. Mereka lah orang-orang yang punya tingkatan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'dham itu agung. Maka disebut adhimul rum, pembesar rum ya. Jadi a'dhamu darajatan ini mati istimewa. Mati istimewa. Husnul khotimah iya Muslim. Tapi jenjangnya itu coba ditingkatkan dengan apa? Mengorbankan harta, jiwa dan kemampuan maksimal untuk tegaknya nilai-nilai ajaran Islam. Sehingga rahimahumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas fase perang defensif, pertahanan diri. Sebelum nanti pada klimaknya Islam sudah punya kekuatan militer dan menjadi pertimbangan kekuatan militer internasional. Karena versi Romawi ini berupaya apa? Ya, semenjak embrio di Madinah itu tidak dimatikan, jangan sampai menjadi kekuatan internasional. Ya, makanya versi Romawi itu kan ya. Kenapa? Wilayah Mekah Madinah itu belum pernah dirambah oleh ya, perebutan versi Romawi. Karena wilayah secara geografisnya itu tidak menjanjikan. Gunung-gunung terjal dan diperebutkan, jadi tidak apa? Tidak ada inisiatif untuk menjadi satelit bagi versi Romawi. Nah, padahal disinilah upaya Allah melindungi ketidaktertarikan dua superpower ini untuk menguasai versi apa? Untuk menguasai Mekah Madinah itu sebagai upaya Allah perlindungan ini. Jadi umpamanya wilayah itu tidak tertarik sama sekali,
bukit-bukit terjal nggak ada apa-apa. Tapi di sana ada sebuah pemersatu kesejarahan. Apa itu? Ka'bah itu. Di sana ada Ka'bah. Nah, Ka'bah ini dihormati oleh seluruh bangsa-bangsa. Kenapa? Ini pusat perdagangan internasional sewaktu musim haji. Makanya orang musyrik Mekah ini berkepentingan apa? Memelihara aset spiritual ini. Makanya pernah kan dicuri. Hajar Aswad ini pernah dicuri ke Yaman kan? Supaya apa? Pasar internasional itu pindah ke Yaman. Bangun Ka'bah di sana. Untuk berarti apa? Ini dihormati secara internasional di sana. Walaupun pengelolanya itu bukan Muslim. Siapa pengelolanya? Orang Quraisy. Quraisy waktu ini ya bukan orang Muslim. Nah, maka Islam diturunkan di Mekah itu sebagai upaya nanti memancarkan agama yang dibawa Nabi Ibrahim, dan kita ini dari jalur Ibrahim. Makanya Yahudi Nasara kan memperebutkan ini. Ibrahim itu leluhur Yahudi. Menurut mereka Ibrahim leluhur Nasara. Menurut mereka Al-Quran banteng. Maka Ibrahim bukan Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan penganut, apalagi pembikin agama Yahudi Nasara. Walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi Nasara, apalagi musyrik Mekah yang mengklaim bahwa memelihara fasilitas haji itu tanda dia itu leluhurnya Ibrahim. Nah, kita ini keturunan dari jalur Ibrahim. Meskipun secara genetika sulit dilacak, tapi secara keagamaan kita punya cantolan nabi-nabi. Hadirin rahimakumullah. Setelah Rasulullah pindah di Madinah, ini ya, ini sudah memulai ya, Mekah ini punya jalur dagang ke Syam sampai di Palestina sana. Waktu itu Palestina menjadi satelit siapa? Nasara kan? Jadi perebutan terus dua super power ini ya, sehingga berdagang di negara-negara satelit Persia maupun Romawi itu sudah berjalan perdagangan internasional ini. Maka ketika Rasulullah pindah di Madinah itu ada perubahan suasana politik. Kalau sekarang konstelasi politik internasional berubah. Kenapa? Di Madinah ini Rasulullah membentuk negara kota. Loh kok bisa lanya Rasulullah? Bukan tanpa alasan Rasulullah. Itu memang delegasi mana? Madinah itu ke Mekah. Karena perang dua abad. Jadi Aus Khazraj itu dua klan kuat Yahudi Nasara ini bertempur 2 abad. Sementara di dalam kitab mereka Injil yang masih disimpan ini tidak disebarluaskan. Ini ya, diberitakan tentang Nabi akhir zaman yang bisa menyelesaikan akar konflik yang 2 abad ini. Maka mereka mengirim delegasi kemana? Ke Mekah kan? Ini terjadi peristiwa hijrah itu. Gitu ya. Jadi secara politik itu memang suasananya tertekan, tidak bisa beragama dengan ya bebas. Ini ibaratnya tumbuh oleh tutup. Ini ya, ingin bebas, ini membuka ruang kebebasan. Apa pelajarannya? Muslim itu pasti dikasih jalan oleh Allah SWT. Makanya ujiannya itu jangan pernah ragu. Al-Quran ini kalau boleh disimpulkan ya, apa isi Al-Quran? Jangan ragu. Coba setelah Fatihah dibahas apa? Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu pelajaran itu bagi kita. Jangan ragu. Ini ya. Ada seorang penulis tafsir namanya Fi Dhilalil Quran. Itu Sayyid Qutb. Itu mengatakan gini, kalau boleh disimpulkan Al-Quran itu jujur, isinya jujur. Kalau saya menyimpulkan isinya jangan ragu. Jangan ragu tentang apa? Jujurnya Allah juga. Allah melarang itu tidak ada apa-apa. Allah tidak ada bebannya. Itu kan jujur kan? Orang tua kita kalau melarang pasti ada untungnya apa? Minimal tidak susah kalau anaknya tidak bahagia kan? Itu kan? Kalau anaknya susah dia susah.
Loh, Allah disusahkan apa? Ketika Allah melarang itu bukan untuk Allah bahayanya. Seperti halnya Allah merintah itu bukan untuk Allah manfaatnya. Mari kita jangan ragu atas kejujuran Allah ini. Bahwa apapun sesulit, ternyata ini kondisi mencekam, ini kok dibuka ruang kebebasan. Yang punya inisiatif itu siapa? Orang-orang Ansor, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor radhiyallahu anhum. Orang-orang muhajir, ya, dan orang-orang yang menolong para imigran yang tertindas, radhiyallahu anhum. Allah memberikan cinta penuhnya. Coba, kalau Allah cinta penuh itu gimana? Dicoba kan? Ya dicoba. Dicoba. Makanya asyadul bala al-anbiya. Cobaan berat itu para nabi. Nah, sehingga mati husnul khotimah, iya, jangan murtad. Pokok orang nggak murtad itu husnul khotimah. Tapi mati istimewa itu beda. Makanya ulaika a'dhamu darajatan intallah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, baik secara pemikiran, pola pikir, jangan punya pola pikir seperti orang jahiliyah. Kemudian apa? Wajahatu bi amwali wa anfusihim, berjuang dengan kemampuan maksimal harta maupun jiwa. Ulaika a'dhamu darajatan intallah. Mereka lah orang-orang yang memiliki kelas tinggi yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam konteks ini Rasulullah wafat. Apa yang dikeluhkan Nabi? Rasulullah wafat masih sempat berpesan, jahizu jaizal Usama, persiapkan keberangkatan tentaranya Usama. Kalau kita kan tentang waris ya. Itu Rasulullah sampai waktu ajal itu masih merasakan pengaruh racun dalam perang Khaybar. Ketika kemenangan Khaybar, Rasulullah kan gembira gitu. Sahabat itu gembira, mengadakan apa? Pesta. Pesta, makan. Coba, wajar enggak? Wajar ya? Kemenangan, pesta. Orang Yahudi ngirim apa? Bingkisan, berupa apa? Paha kambing panggang. Itu ada sahabat di saat pesta itu ada yang mati karena racunnya tadi. Rasulullah sampai akhir hayat itu masih mengeluhkan pengaruh racun Khaybar masih saya rasakan. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Itu orang yang membentengi kita, orang yang mencintai kita, semacam itu. Makanya tidak bisa dikalahkan ya bagaimana derajat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada lagi Rasulullah. Setelah di mana? Di Madinah itu sudah beda. Ya, Rasulullah tidak saja Rasul, tapi Rasulullah itu kepala negara. Itu ya. Makanya terjadi di sana ada yang namanya musyawarah. Itu ya. Ada tempat membicarakan kebijakan-kebijakan negara itu di Madinah. Itu ya. Bagaimana Rasulullah membentuk pasukan perang itu di Madinah. Rasulullah ya mengurung delegasi-delegasi untuk memperkenalkan Islam itu di Madinah. Walaupun di Mekah pendahuluannya sudah ada. Jadi Rasulullah nyurati versi Romawi itu bukan mengajak perang. Itu ingin memberitahukan ini loh, di dalam kitab sucimu disebut Nabi akhir zaman itu sudah datang hari ini. Maka kalau hari ini umpamanya bukan membuka kedutaan kan, konsulat kan, setingkat konsul itu disurati. Dan yang disurati Nabi itu siapa raja-raja maupun penguasa-penguasa yang diangkat versi Romawi. Berarti Nabi yang kau tunggu sudah. Nah, makanya ketika di Madinah itu maka skala permusuhannya tambah terus meningkat. Nah sekarang hadirin rahimahullah,
Rasulullah SAW, konflik pertama yang terjadi itu apa? Konflik Badar. Jadi ya, makanya disebut di dalam Al-Quran itu perang Hunain, perang Badar. Karena Hunain ini kalau sekarang ini aliansi militer internasional ingin menghabisi Medina. Kalau sekarang multinasional itu disebut Hunain itu. Tapi juga disebut yang namanya Badar. Kenapa? Itu kondisi yang mencegah. Nah, ceritanya kayak gini, ya. Sahabat itu kan juga Rasulullah selaku kepala negara kan membaca alur dagang ya. Nah, sementara alur dagang Medina, Mekah, musyrik Mekah selama ini yang dipertahankan yang melewati alur wilayah hukum Medina. Maka selaku kepala negara Rasulullah punya inisiatif. Jadi ya, kita kan harus mempertahankan hak milik yang dirampas oleh orang-orang Mekah. Kita terusir kan membawa badan saja ya. Ada beberapa potong pakaian, ada yang berjalan, coba berjalan ya, pakai kuda gantian Mekah ke Madinah. Coba kalau kita haji atau umroh, coba perjalanannya kan gitu. Bukit-bukit itu sekarang enak, dulu jalan terjal itu. Akhirnya gini, kita harus mengambil harta-harta kita yang dirampas di Madinah. Dan ini itu pasti dibawa oleh pedagang-pedagang Mekah kemana? Jalur dagang di wilayah-wilayah Persia, dan itu melewati kalau sekarang zona hukum Medina. Maka inisiatifnya gini, mari kita ambil harta-harta yang dibawa oleh pedagang Mekah. Ini ya. Sehingga opsinya apa? Tidak ada opsi penyerangan ya. Ya mengambil kembali. Kalau ke Mekah itu terlalu banyak biaya, logistik, kendaraan. Ya dulu itu kan memang kondisinya kan mencegah. Meskipun itu para pedagang, dia kan membawa pelacak ya. Sebelum lewat aman apa enggak? Kalau enggak aman, urung. Takut sehingga intelijen Mekah yang dibawa Abu Sufyan waktu itu ya, itu membaca kok ada konsentrasi pasukan ya di alur dagang yang akan kita lewati ya. Maka Abu Sufyan itu mengirim, ini bahaya ya. Maka Abu Sufyan punya inisiatif melewati jalur pantai. Jadi memang nggak aman, sama dengan hari ini ya. Jangan dikira perdagangan aman-aman saja. Ada monopoli alur kan. Ya, sama dengan barat yang praktekkan ada pasar apa? Penguasaan pasar dunia yang lain tidak menjadi negara produsen, dikondisikan menjadi negara-negara konsumen. Itu sebetulnya kan antara politik ekonomi dengan politik militer itu tidak bisa dipisah, dan kita bisa baca dengan peristiwa ini. Sehingga Abu Sufyan itu mengirim Gomtok, itu seorang intelijennya Mekah. Akhirnya apa? Datang 1000 pasukan lengkap siap perang. Coba, tidak siap perang lagi kan? Itu cuma ekspedisi militer saja. Coba kondisi ini mencegah apa enggak? Sampai disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Allah itu sudah menolong kamu di medan Badar wa antum adillah, padahal kondisi kamu itu lemah. Negara baru berdiri, ya, tidak ada konsolidasi langsung sempurna angkatan perangnya tidak mungkin. Ini sekali lagi tadi ya, ketika peristiwa Muslim tercekam di Medina, di Mekah, kok ada orang yang berinisiatif membuka pintu kebebasan. Siapa yang merancang? Allah. Sama ketika di peristiwa Badar, tidak ada niatan bertempur, tidak ada. Tapi peristiwa dadakan itu pasti terjadi.
Coba kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan negeri kita, ini ya, dulu para pejuang itu banyak yang mengharapkan janji Jepang setelah peristiwa perang Asia Timur Raya, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan semuanya termasuk Bung Karno itu yang percaya nih juga Bung Karno. Makanya diculik oleh para pemuda. Ini ya, sebelum peristiwa besok harus diucapkan. Itu tidak ada enggak? Dunia Islam itu gitu. Makanya saya yakin Indonesia itu suatu ketika akan menjadi, coba kondisi alam kita ini kan strategis ya. Kekayaan alam kita melimpah, jumlah mayoritas muslim, insya Allah akan dipersiapkan menjadi sebuah kekuatan internasional. Jadi kembali kepada ini, maka waktu itu terjadi pertempuran itu, Masya Allah, 70 ya orang-orang bangsawan Mekah itu mati di medan Badar yang secara kalkulasi militer nggak mungkin menang 300 sama 1000. Ada yang memprediksi Indonesia bisa merdeka. Ada kan? Konflik sekutu dengan Jepang masih berlangsung ya. Ini berlangsung, ini belum ada kata kalah menang. Ketika dibom atom Hiroshima Nagasaki, gerak cepat para pejuang ini untuk apa? Memproklamasikan di mata internasional. Ya sama dengan peristiwa, kenapa kita ini mayoritas muslim, yang merintis negeri kita ini muslim, negeri kita itu muslim. Itu ya, jauh sebelum Indonesia, kesultanan kan, kesultanan itu penguasa politik muslim apa bukan muslim. Nah, itu ketika kita bicara syiro, itu kita ambil poin-poin pesan-pesan kekuatan Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? 70 bangsawan Mekah terbunuh di medan yang tidak seimbang. Ini Allah. Peristiwa Surabaya, sekutu ini bukan Inggris kok, sekutu ya, perang Surabaya. 2 jenderal yang paling pengalaman perang dunia kedua gugur di medan yang tidak dikenal. Makanya ini akan menjadi sebuah dendam sejarah kan, dengan diketemukannya dokumen Hill di kedutaan Inggris seolah-olah ada Jawa jenderal kan. Saya nggak rela dua jenderal ini harus lebih dari 2 peristiwa pembunuhan pahlawan revolusi. Itu kan apa itu? Karena ada dokumen Hill dan itu secara kesejarahan belum bisa dibuktikan adanya Jawa jenderal ini. Dan ini memicu apa? Kecurigaan kepada angkatan darat oleh pemerintahan Soekarno yang sudah dikuasai mayoritas komunis. Dan sampai akhir hayat Bung Karno kan belum pernah membubarkan komunis. Mana yang dibubarkan apa? Partai Masyumi. Ini harus dikaitkan dengan itu, karena kalau kita membaca Al-Quran ini asik kabar gitu, karena bisa menghubungkan poin-poin kesejarahan, dan ini dibimbingkan wahyu dengan konflik-konflik yang sedang berlangsung sampai hari ini. Maka hadirin rahimakumullah, waktu itu Rasulullah selaku kepala negara itu bukan Rasulullah harus gini, enggak. Karena ini masalah-masalah politik kenegaraan, dalam mengambil kebijakan Rasulullah itu musyawarah, gitu ya. Dan kita tahu parlemen tertua di dunia ini itu di Mekah itu. Kalau kita haji kan disebutkan di sini ada Darun Nadwa, ada ya, Darun Nadwa ini tempat berundingnya suku-suku Arab. Darun Nadwa kan masih di lokasi itu, kan masih di itu parlemen tertua dunia. Dan Rasulullah ketika di Madinah melanjutkan forum-forum politik ini, maka ketika Rasulullah sebaiknya gimana menghadapi Badar ini, ada 2 opsi kan, nyerang Mekah tapi biayanya resikonya besar, lalu diputuskan Badar itu tadi ya. Nah, ketika Rasulullah mendengar ya Abu Sufyan itu minta bantuan ke Mekah, Rasulullah berunding lagi.
Padahal Rasul itu nabi kan ya. Rasul itu paling cerdas, tidak boleh berunding Rasulullah bisa. Tapi Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita. Jangan memutuskan perkara-perkara, terutama tentang masalah umat ini sendiri. Kita ngurus siapapun, masjid, amal-amal usaha, form ini harus hidupkan. Dan kalau sudah diputuskan, tidak boleh menentang. Ini kenapa nggak boleh menentang? Karena sudah diputuskan dalam forum. Waktu itu tadi kemana? Ya gimana? Kiriman Mekah begitu banyak, sementara kita tidak ada niatan nyerang Mekah, tapi Mekah itu yang nyerang kan? Hadirin rahimakumullah, maka Rasulullah yang enaknya itu di mana? Medan konfliknya itu di mana? Nah, ada seorang sahabat usulkan, ya langsung kita hadapan saja. Nah, kalau umpamanya matahari kan dari timur, kalau kita dari barat kan silo itu ya. Maka ada seorang sahabat, kita ngambil jalur sumber Badar, tapi di belakang. Nanti kita kasih aliran kecil supaya apa? Sumur Badar itu mengalir. Kan perang butuh air kan ya. Itu apa? Strategi jenis sahabat, dan Rasulullah menerima itu. Nah, ketika terakhir, ketika sumur Badar itu dialirkan ke tempat pasukan Muslim, akhirnya apa? Sumur Badar kan ditutup itu dengan batu-batu itu. Dia kehabisannya air di sana. Ini pelajaran bagi kita. Muslim itu di pihak kebenaran, tapi jangan ngawur. Ngawur itu namanya nekat. Tidak boleh nekat itu, tapi tetap pertimbangan rasional digunakan. Ternyata apa? Setelah sumur ini sudah penuh, sumber Badar ditutup oleh kaum muslimin sehingga mereka kehilangan bekal air. Ini ya, hadirin rahimakumullah, ini pelajaran dari Rasulullah. Pertanyaannya gini, apakah Rasulullah tidak yakin tentang janji kemenangan? Ya, id wa'adakumullahu ihdal husnayain. Ingat saat Allah menjanjikan dua kebaikan, apa? Kemenangan dan mati syahid. Makanya dikatakan mati mulia. Kalau husnul khotimah, Muslim mati meninggal husnul khotimah itu. Ini ya, tapi mati mulia itu beda. Mati mulia itu beda. Ihdal husnayain, mati mulia. Maka hadirin rahimakumullah, sehingga konflik itu terjadi. 14 sahabat meninggal, 70 pembesar Mekah meninggal di medan Badar. Nomor 2, katanya tentang strategi tadi, forum musyawarah. Padahal Rasulullah itu dapat wahyu. Ini ya. Kemudian ketika tokoh-tokoh Quraisy itu mati di medan Badar itu, Rasulullah itu sempat dialog di sumur Badar itu. Ketika dikubur, Rasulullah bicara, al wa'ada rabbukum ma wa'adakum haq. Orang-orang yang menentang Muhammad dan menentang Allah, apakah janji Allah itu sudah kamu rasakan? Ya, saya sudah merasakan janji Allah bahwa hari ini kemenangan di pihak kami, sementara kami minoritas terlindas. Kemudian saya tidak Umar, ya Rasulullah, kau bicara dengan orang yang sudah tidak bernyawa. Saya bicara, hanyakah saja kamu tidak memahami komunikasi saya dengan itu? Artinya apa? Alam barzah itu ada. Alam barzah itu ada. Dan posisi alam barzah itu disesuaikan dengan kondisi kita macam-macam. Kalau tadi orang yang mati husnul khotimah, ya kelasnya macam-macam. Ada yang ditidurkan seperti kematian baru, ya asik terus ya. Tapi ada yang ditidurkan pulas sampai ketika bangkit itu kiamat. Itu mati husnul khotimah. Tapi kalau mati mulia, itu beda fasilitasnya. Sampai Rasulullah mengatakan gini, orang-orang yang
mati syahid itu. Ini padahal pembukaannya surga kan belum diperesmikan ya. Tapi ruhnya itu bisa ke sana. Mengelana di pohon-pohon surga ya. Ya. Semua keinginan dituruti. Terus para syuhada itu mengatakan, ya Allah, tidak ada keinginan kami yang tidak kau penuhi dengan fasilitas surga. Ya. Cuma satu tidak pernah kau kabulkan ya. Saya punya keinginan satu, ingin kembali bertempur kembali. Kenapa? Melihat mati istimewanya saja. Jadi kalau husnul khotimah yang kondisinya macam-macam. Ada yang tidur, nanti dibangunkan kiamat. Ada yang ikut dalam keasikan seperti kemarin baru. Karena apa? Melihat mulianya, istimewa mati, istimewa syahid. Itu iman kepada Allah. Terbukti apa? Rasulullah dialog dengan ya jenazah orang-orang jahiliyah yang mati. Itu. Makanya Sayyidina ketika Rasulullah wafat, itu Rasulullah pernah membisiki putrinya Fatimah. Waktu sakit, nangis dia Fatimah. Terus sini lagi nah, dibisiki, tertawa. Sampai ada seorang istri Ummul Mukminin namanya Sayyidah Aisyah itu cemburu. Saya istri yang Rasulullah wafat di pangkuan saya, tapi saya tidak pernah dibisiki semacam itu. Ini ya. Ketika Rasulullah wafat sempat tanya, sini lah. Ya. Rasulullah dulu membisikkan apa? Itu rahasia saya dengan Rasulullah. Tapi ketika ibu mendesak hari ini saya bisikan yang pertama, kenapa saya menangis? Karena Rasulullah sebentar lagi akan wafat meninggalkan saya, putrinya ini. Tapi kenapa kedua kamu kok tertawa? Iya. Dalam bisikan kedua saya tertawa. Kenapa? Orang yang pertama yang akan menyusul ayah saya, Rasulullah itu saya. Berarti apa? Saya akan ketemu di barzah itu. Berarti alam barzah itu ada. Siksa kubur itu ada. Itu siksa kubur itu. Disebutkan dalam Al-Quran, an-naru yuraduna 'alayya ghuduwan wa 'ashiyya. Ya. Jadi neraka itu didekatkan kepada Fir'aun. Ya. Pagi dan sore hari. Di akhirat ada pagi sore hari? Enggak ada kan? Enggak ada sore, pagi hari enggak. Itu di kubur itu maksudnya. Jadi perjalanan waktu ini malam siang itu siksa kubur berlangsung terus. Makanya sebelum salat kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sebelum salam. Atau di luar sholat nggak apa-apa. Itu doa ya Allah, aku berlindung dari jahannam. Aku berlindung dari azab kubur. Aku berlindung dari cobaan iman di saat hidup ini. Ada orang hidup murtad, tapi ada orang menjelang ajal murtad. Naudzubillah min dzalik. Itu fitnah yang paling fitnah, cobaan paling berat itu murtad ini. Naudzubillah min dzalik. Ini cerita ya, ada seorang tua usianya 75 tahun. Ya, 75 tahun. Itu sakit tidak sembuh-sembuh. Didatangi pendeta, didoakan sembuh. Murtad pun itu 75 tahun. Gitu ya. Itu artinya apa? Fitnatil mahya wal mamat. Cobaan hidup maupun menjelang ajal. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung dari cobaan akhir zaman munculnya dajjal. Oh, dajjal itu luar biasa ya. Kamu minta apa sih? Agama ini kan tidak soro kan? Itu saya tidak soro kan? Kamu minta apa? Logam mulia emas berapa kilo saya kasih. Itu cobaan akhir zaman. Apa dahulunya kan sudah berlangsung kan? Ada orang copot agamanya, kenapa dikasih jabatan menteri. Ada orang
orang copot agamanya kan apa? Dikasih fasilitas dunia. Kan paling terjadi. Nauzubillah min dzalik. Itu pendahuluannya semacam itu. Maka dialog Rasulullah dengan orang jahiliyah yang mati itu menunjukkan apa? Ada alam barzah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada hikmah-hikmah yang bisa kita petik di dalam sirah nabawi ini, ya, bahwa ketika ada musyawarah tawanan perang, ini ada dua opsi. Apa? Itu pun Rasulullah berunding. Padahal Rasulullah Nabi kan? Dalam hal-hal yang menyangkut urusan sosial politik, Rasulullah bukan main tindes, musyawarah. Ini tawanan perang itu enaknya diapakan? Usulan Sayyidina Abu Bakar, ini kan orang-orang utama kan. Ini kita minta tebusan saja. Ini mahal ini, bangsawan Mekah ini. Apalagi maunya tentara itu perwiranya ini yang ditawan. Itu kamu tak harga yang mahal, pasti nanti hartanya untuk perjuangan Islam. Yang nyalonnya Sayyidina Umar. Padahal Rasulullah itu menyetujui ya opsi siapa? Abu Bakar. Sayyidina Umar ini enggak, Nabi itu semuanya harus dibunuh. Dan Sayyidina Umar itu dibenarkan oleh Allah. Makanya likulli ummatin muhadditsin. Setiap umat itu punya orang yang hatinya ngomong. Ketika diungkapkan dalam bentuk penegasan dibenarkan Allah. Wa in kana fi hadhil ummah wa ummah. Kalau ada di umat saya Umar itu. Jadi itu Sayyidina Umar punya keinginan gini dibenarkan oleh Allah. Maka turun surat Al-Anfal itu ya. Maka nabi nabiin ayyakuna lahu asra. Bagi seorang nabi tidak layak memiliki tawanan perang hatta yuskhina fil ardi, sampai kekuatan musuh itu dilumpuhkan di muka bumi. Apa dasar Ibnu Sayyidina Umar harus dibunuh? Karena ini orang-orang yang memiliki strategi perang. Loh, kalau ini dibebaskan dengan tebusan kan masih berlangsung strategi perang ini kan. Maka itu dibunuh. Makanya dipakai Israel itu hari ini. Coba pemimpin Hamas di luar negeri jadi target operasi enggak ya? Yahya Sinwar, iya, Ismail Haniyah barang itu. Padahal di luar negeri zona, bukan zona perang nih, di negara paling aman. Itu diburu oleh agen-agen Mossad. Kenapa? Orang ini yang masih memegang strategi politik perangnya tadi. Jadi Al-Quran itu dipakai oleh mereka. Tidak menutup kemungkinan memang ada pengkhianatan di tubuh umat Islam sendiri. Hadirin rahimakumullah, gambarannya bahwa ini akan berlangsung terus karena itu sebuah rumusan hidup. Nanti pada klimaknya, kalau tadi perang defensif, nanti ada perang namanya ofensif. Perang ofensif itu Rasulullah memegang kendali untuk berhadapan, itu ya. Dan penyerangan itu namanya perang ofensif. Insya Allah